Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, guru penggerak se-Nusantara. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Mahfudin SPDI, calon guru penggerak Angkatan 10, memaparkan tentang pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran. Perkenalkan, saya calon guru penggerak Angkatan 10, Indramayu, Jawa Barat, Mahfudin SPDI, dan di samping saya ada Bapak Fasilitator, Bapak Suparman ST, dan pengajar praktek Bapak Dadang Wahyudin SPD. Bapak Ibu guru hebat, apakah yang dimaksud dengan pembelajaran sosial emosional atau sering kita sebut dengan PSE? PSE adalah sebuah metode yang membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilannya dalam mengelola emosi, membangun hubungan yang sehat, menetapkan tujuan, dan mengambil keputusan dalam hidupnya. Apa tujuan daripada PSE? Tujuan daripada PSE adalah well-being, kesejahteraan psikologis yang di dalamnya ada kenyamanan, kedamaian yang perlu kita terapkan, yang perlu kita ciptakan kepada murid-murid kita agar nanti bisa menerima pembelajaran dengan lebih baik. Sebuah kondisi individu bisa dikatakan well-being, yaitu satu, memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, dapat membuat keputusan. Yang ketiga, dapat mengatur tingkah lakunya sendiri. Yang keempat, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik. Yang kelima, memiliki tujuan hidup. Yang keenam, dapat membuat hidup mereka lebih bermakna. Yang ketujuh, dapat berusaha mengeksplorasi. Dan yang kedelapan, dapat mengembangkan dirinya. Itulah kondisi di mana siswa yang kita hadapi mencapai taraf well-being atau kesejahteraan. Konsep pembelajaran sosial dan emosional. Yang pertama adalah kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan yang kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bapak Ibu, bagaimana kita biasanya menggambarkan keterampilan sosial dan emosional dalam bahasa sehari-hari? Yang pertama, KSE, kesadaran diri. Itu dapat kita kenali dengan mengenal diri, memahami emosi sendiri, tahu prinsip hidupnya sendiri, kejujuran, integritas, berprinsip, memahami tubuh sendiri, mengenal kebiasaan baik dalam dan buruk dirinya. Itu adalah KSE, kesadaran diri.
Yang kedua, KSE manajemen diri. Kita bisa mengenalinya yaitu dengan ciri-ciri pandai mengelola emosi, kelola pikiran, kelola perilaku, tidak cepat marah, tidak cemasan, terus termotivasi, tidak mudah menyerah, bisa tahan stres, terus optimis. Selanjutnya adalah KSE kesadaran sosial, yaitu siswa memiliki rasa empati, paham perasaan orang lain, toleransi, peka, pengertian. KSE yang keempat, keterampilan berelasi, yaitu pandai bergaul, open-minded dengan perbedaan, percaya diri, supel, harus halus tutur kata, sopan, ramah. KSE yang kelima adalah pengambilan keputusan, mana pengambilan keputusan tersebut adalah keputusan yang adil, penuh pertimbangan, peduli dengan sesama, tidak egois, bertanggung jawab, tenggang rasa, dan masih banyak yang lain. Hasil riset Kessel tentang penerapan pembelajaran sosial emosional adalah yang pertama, peningkatan 5 keterampilan sosial emosional. Yang kedua, lingkungan belajar yang suportif. Yang ketiga, peningkatan sikap positif pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Selanjutnya, dari peningkatan 5 KSE tadi dapat meningkatkan perilaku positif, dapat menurunkan perilaku negatif, dapat menurunkan tingkat stres, dan dapat meningkatkan performa akademik murid. Oleh karenanya, sesuai dengan hasil riset tadi, riset Kessel tentang pencapaian pembelajaran sosial emosional perlu kita terapkan di dalam sekolah kita. Karena sangat perlu kita terapkan di dalam sekolah kita, apa yang harus CGP lakukan? Yang pertama, menjadi teladan atau memodelkan. Yang kedua, belajar, dan yang ketiga, berkolaborasi. Bapak Ibu yang saya hormati, menjadi teladan atau memodelkan kompetensi dan pola pikir seluruh komunitas sekolah dengan murid, keluarga murid, mitra, komunitas, dan satu sama lain. Contohnya apa? Menjadi teladan itu, yang pertama, menerapkan kompetensi sosial emosional dalam peran dan tugas. Yang kedua, menciptakan budaya mengapresiasi. Yang ketiga, menunjukkan kepedulian. Yang kedua adalah belajar yang harus dilakukan oleh CGP. Merefleksikan kompetensi sosial dan emosional pribadi dan mengembangkan kapasitas untuk mengimplementasikan kompetensi sosial dan emosional. Yaitu dengan contoh, membiasakan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional pribadi. Yang kedua, berkolaborasi di tempat kerja, mempelajari kemungkinan adanya bias terkait dengan literasi budaya, mengembangkan pola pikir bertumbuh, memahami tahapan perkembangan murid, meluangkan waktu untuk merawat kesehatan fisik dan mental,
agendakan sesi berbagi praktik baik pembelajaran KSE. Yang harus dilakukan oleh CGP yang selanjutnya adalah berkolaborasi, yaitu menciptakan struktur berbentuk komunitas pembelajaran profesional atau pendampingan sejawat bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk berkolaborasi tentang cara mengasah strategi untuk mempromosikan KSE di seluruh sekolah. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara membuat kesepakatan bersama-sama, membuat komunitas belajar profesional, membuat sistem monitoring rekan sejawat, mengintegrasikan kompetensi sosial, emosional dalam pelaksanaan rapat guru. Setelah kita memodelkan, belajar, berkolaborasi, maka akan menumbuhkan kesadaran penuh berlandaskan perhatian, rasa ingin tahu, kepedulian, dan welas asih. Terus sebagai dasar dalam pengembangan pembelajaran dan pengajaran KSE bagi dirinya dan seluruh individu, murid dan orang dewasa lain dalam ekosistem sekolah. Akhirnya bisa terwujudnya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan dapat mendorong peningkatan kompetensi akademik dan well-being. Bapak Ibu yang saya hormati, keterkaitan modul 2.2 atau KSE dengan modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Keterkaitan modul 2.2 dengan modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan pembelajaran sosial emosional, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga menciptakan kondisi yang nyaman, sehat, dan bahagia. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun kodrat anak agar mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya, sehingga anak akan senang dan semangat dalam proses belajarnya. Keterkaitan modul 2.2 dengan modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak, yaitu dalam pembelajaran sosial dan emosional, guru dapat menumbuhkan nilai-nilai dan peran pada guru dan murid dalam mengelola emosi, sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi dapat tercapai dan berjalan seimbang. Keterkaitan modul 2.2 dengan modul 1.3 visi guru penggerak, yaitu dalam pembelajaran sosial emosional dapat mewujudkan visi yang diharapkan dengan melakukan prakasa perubahan dengan memberikan pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya keterkaitan modul 2.2 dengan modul 1.4 budaya positif, yaitu dalam pembelajaran sosial emosional, guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan nyaman yang berpengaruh dalam penerapan budaya positif baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas dengan sebaik mungkin. Keterkaitan modul 2.2 dengan modul 2.1, ya pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dalam pembelajaran sosial emosional, guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi,
Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid, diantaranya kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid agar pembelajaran semakin menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.